Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok lima, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5 Perjanjian Internasional akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan. Silahkan langsung next. Nah, untuk anggota kelompoknya ada Raden Asni Aulia Zahra, NPM 06, Reinato Rasya Alfariski, NPM 18, Afdal Valencio, NPM 28, Torik Atta Firdaus, NPM 29, dan saya sendiri, Dendi Muhammad Ramdan, NPM 32. Ya, izin menjelaskan latar belakang kasus ini bermula dari insiden tahun 2012 ketika dua marinir Italia di kapal MV Enrica Lexie menembak dua nelayan India yang diduga sebagai perompak hingga tewas. Italia menyatakan penembakan terjadi di perairan internasional dan dilakukan untuk perlindungan diri, sehingga berada di bawah yurisdiksi Italia. Sebaliknya, India menegaskan kejadian berlangsung di perairan lepas pantai Kerala, korban tidak bersenjata, dan karena itu India berhak menegakkan hukum nasionalnya. Penangkapan dan penahanan marinir tersebut memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara dengan sengketa utama mengenai yurisdiksi hukum laut internasional dan kekebalan negara. Pemeriksaan hubungan historis antara Italia dan India. Hubungan diplomatik antara Italia dan India dimulai setelah kemerdekaan India pada tahun 1947 dan berkembang melalui kerjasama di bidang ekonomi, budaya, dan politik sejak kunjungan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru ke Italia. Namun hubungan kedua negara sempat mengalami ketegangan serius pada tahun 2012 akibat insiden penembakan nelayan India oleh marinir Italia yang memicu perselisihan diplomatik. Meskipun demikian, hubungan bilateral Italia dan India tetap berlangsung secara dinamis melalui kerjasama perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya di luar sengketa tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis keadaan seputar penembakan nelayan. Nah, jadi insidennya ini dimulai pada penembakan nelayan India oleh dua marinir Italia terjadi pada 15 Februari tahun 2012, lokasinya di lepas pantai Kerala. Nah, dua nelayan asal India ini tewas setelah ditembak dari kapal MV Enrica Leslie karena diduga oleh marinir sebagai perompak yang mengancam kapal. Marinir Italia menyatakan tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri. Namun faktanya, nelayan yang menjadi korban tidak bersenjata. Lalu India menegaskan insiden terjadi di perairan nasionalnya, sehingga memiliki yurisdiksi untuk mengadili para marinir. Sedangkan Italia berpendapat di kejadian berlangsung di perairan internasional dan marinir harus diadili di Italia. Penahanan kedua marinir serta pembatasan terhadap duta besar Italia memicu ketegangan diplomatik serius. Nah, kasus ini menimbulkan perdebatan panjang mengenai yurisdiksi hukum, kekebalan negara, kedaulatan hukum, dan keamanan maritim internasional, serta berdampak pada hubungan bilateral Italia sampai India. Italia dan India, sorry. Lalu selanjutnya, di sini ada diskusi tentang implikasi hukum dan diplomatik dari insiden tersebut. Nah, insiden penembakan nelayan oleh marinir Italia di lepas pantai Kerala pada tahun 2012 menimbulkan implikasi hukum dan diplomatik yang kompleks. Secara hukum, terjadi perdebatan mengenai yurisdiksi di mana India mengklaim berhak mengadili karena kejadian dianggap terjadi di wilayahnya. Nah, sementara Italia menyatakan insiden berlangsung di perairan internasional, sehingga marinir harus diadili di Italia. Perdebatan ini berkaitan dengan hukum laut internasional, Konvensi Wina tahun 1961, dan isu kekebalan diplomatik.
Nah, jadi secara diplomatik, penahanan marinir dan pembatasan terhadap duta besar Italia memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan aturan tentang kekebalan personel militer, batas yurisdiksi negara, serta perlindungan diplomat. Sekaligus menunjukkan tantangan menjaga hubungan internasional saat terjadi sengketa hukum dan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Torik. Oke, selanjutnya tinjauan tindakan yang diambil oleh pemerintah Italia sebagai respon atas penahanan duta besar mereka. Italia menegaskan bahwa insiden penembakan nelayan oleh dua marinirnya terjadi di perairan internasional, sehingga Italia berwenang mengadili kasus tersebut. Awalnya, India mengizinkan kedua marinir kembali sementara ke Italia untuk mengikuti pemilu berdasarkan jaminan tertulis Duta Besar Mancini bahwa mereka akan kembali menjalani proses hukum di India. Namun, setelah ketegangan meningkat dan India menahan serta melarang Duta Besar Mancini meninggalkan India, Italia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran kekebalan diplomatik dan norma hukum internasional. Italia kemudian menolak menyerahkan kedua marinir ke pengadilan India, mengajukan protes diplomatik resmi, dan menekankan penyelesaian melalui dialog hukum dan diplomatik sesuai Konvensi Wina. Selanjutnya akan dibaca oleh Azni. Selanjutnya ada evaluasi pembenaran India atas penahanan duta besar. Penahanan duta besar Italia oleh India didasarkan pada anggapan bahwa Italia melanggar janji diplomatik dengan tidak mengembalikan dua marinir untuk diadili atas penembakan nelayan India di wilayah ZEE, India. India menilai insiden tersebut berada dalam yurisdiksinya sehingga berhak menegakkan hukum nasional. Mahkamah Agung India kemudian melarang duta besar Daniel Mancini meninggalkan India dengan alasan India tidak mematuhi keputusan pengadilan. India juga berpendapat bahwa melalui jaminan tertulis, Dubes Italia telah menanggalkan sebagai imunitas diplomatiknya, sehingga tindakan tersebut dianggap sah menurut Konvensi Wina 1961. Sebaliknya, Italia mengancam langkah India sebagai pelanggaran kekebalan diplomatik, sementara India mempertahankannya sebagai bentuk penegakan kedaulatan hukum dari keadilan dalam kasus pidana yang serius. Selanjutnya ada perbandingan dengan kasus serupa sengketa diplomatik antar negara. Yang pertama ada Kenya Somalia, sengketa batas wilayah laut yang memicu ketegangan diplomatik terkait kedaulatan maritim dan yurisdiksi mirip konflik Italia dan India. Selanjutnya ada kasus kedua, Arab Saudi dengan Qatar, krisis politik yang berujung pemutusan hubungan diplomatik menunjukkan dampak sengketa terhadap hubungan bilateral dan kebebasan diplomat. Yang ketiga ada kasus Korea Selatan dengan Chile. Kasus pidana diplomat menyoroti konflik antara kekebalan diplomatik dan penegakan hukum sejalan dengan isu Italia dan India. Yang terakhir ada kasus Inggris dan Iran, perselisihan diplomatik melalui penetapan persona non grata serupa dengan pembatasan terhadap duta besar Italia oleh India. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dendi. Nah, untuk kesimpulannya, kasus penahanan duta besar Italia di India bermula dari insiden penembakan dua nelayan India oleh marinir Italia pada tahun 2012 di wilayah perairan yang dipersengketakan. Sengketa ini memicu perbedaan pandangan mengenai yurisdiksi hukum, di mana India mengklaim berwenang mengadili karena insiden dianggap terjadi di wilayahnya. Sementara Italia menyatakan kejadian berlangsung di perairan internasional. Penahanan duta besar Italia oleh India akibat tidak dikembalikannya marinir tersebut menimbulkan ketegangan diplomatik dan perdebatan mengenai kekebalan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Kasus ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kedaulatan negara, imunitas diplomatik, dan penegakan hukum internasional, serta pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme diplomasi dan hukum internasional.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.